Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jangan lupa disiapkan alat tulisnya dari mulai buku catatan dan buku latihannya untuk menunjang pembelajaran hari ini. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai operasi perpangkatan. Ya, operasi perpangkatan itu adalah operasi perkalian berulang dengan faktor yang sama. Ya, ini adalah rumus bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali, ya. Lalu, di sini ada sifat operasi perpangkatan. Yang pertama, jika operasinya itu bentuknya adalah perkalian, maka pangkatnya ditambah. Dengan syarat nilai A di sini adalah nilai angka bilangan bulat yang sama, ya. Lalu yang kedua, itu ada pembagian. Ya, operasinya pembagian, maka pangkatnya itu dikurangi, gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu ada A pangkat M dipangkatkan N. Itu maka pangkatnya itu sama dengan dikali, ya, M dikali N atau N dikali M. Lalu yang selanjutnya itu ada A dipangkatkan 0 itu sama dengan 1, ya. Jadi semua bilangan, ya, apabila dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Mau itu angkanya 1 juta, 1 miliar pun dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Oke, di sini ada contoh soal, ya. 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 7, lalu ada 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 dibagi 5, lalu ada 5 pangkat 2 dipangkatkan 4, dan 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 dipangkatkan 4. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut, ya. Jadi nomor 1 ada 4 pangkat 4 dikali 4 pangkat 7, itu karena basisnya sudah sama, maka tinggal dijumlahkan saja karena operasinya di sini perkalian, ya. Lalu yang kedua ini operasinya pembagian, maka pangkatnya itu tinggal dikurangi saja karena basisnya juga di sini sudah sama. Lalu yang nomor 3 itu 5 pangkat 2 dipangkatkan 4, ya, sesuai dengan sifatnya tadi dikalikan pangkatnya, ya. Jadi 5 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 5 pangkat 8. Lalu yang keempat itu ada 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 lalu dipangkatkan 4. Ingat di sini ada dalam kurung, ya. Jadi ini berlaku untuk keseluruhan. Jadi 2 pangkat 2 dikali 4, lalu 4 pangkat 3 dikali 4. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 8 dikali 4 pangkat 12. Nah, untuk hasil akhirnya ini tidak boleh dijumlahkan karena basisnya di sini berbeda. Di sini 2, di sini 4, gitu ya. Oke. Selanjutnya ada operasi hitung campuran bilangan bulat, ya. Operasi hitung campuran itu merupakan operasi hitung, ya, yang memuat sekurang-kurangnya ada 2 tanda operasi hitung yang berbeda. Contoh misalnya ada 12, ya, ditambah ini, ya, tolong dikoreksi, ditambah minus 3 dikali 7. Ini memuat operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Ya, lalu yang kedua ada negatif 15 ditambah negatif 18 dibagi 2 dikurangi 24. Ini memuat operasi penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Lalu di sini yang ketiga, ya, ada 4 ditambah 32 ditambah negatif 7 dikali 5 dikurangi negatif 9 dikali negatif 16 dikurangi 25. Nah, ini memuat operasi penjumlahan, ya, pengurangan, lalu ada perkalian. Lalu di sini ada aturan atau urutan yang harus dikerjakan pada saat mengerjakan operasi hitung campuran. Ya, yang pertama itu dikerjakan terlebih dahulu, ya, operasi yang ada di dalam kurung. Yang kedua, kerjakan perkalian ataupun pembagian. Lalu yang selanjutnya baru penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan itu biasanya dikerjakan dengan berurutan, begitupun perkalian dan pembagian, ya. Nah, ini contohnya, ya. Negatif 20 ditambah negatif 13 dibagi negatif 3 dikurangi 10 dikali minus 7. Di sini ada 4 operasi hitung, ya, penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Nah, yang dikerjakan yang terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung, yaitu negatif 20 ditambah negatif 13. Hasilnya adalah negatif 33 dibagi negatif 3, gitu kan, ya. Nah, setelah itu kita kerjakan perkalian. Perkaliannya dulu nih, ini di dalam kurungkan dulu, boleh, ya. 10 dikali negatif 7, hasilnya negatif 70. Nah, setelah itu kita kerjakan pembagiannya. Negatif 33 dibagi negatif 3, itu hasilnya adalah positif 11. Nah, setelah itu baru dikerjakan pengurangannya, ya, pengurangannya. 11 dikurangi negatif 70, hasilnya adalah 81, gitu ya. Nah, di sini ada sifat operasi hitung campuran, ya, Nah, dalam operasi hitung campuran ini berlaku hukum distributif perkalian.
ya terhadap penjumlahan dan pengurangan. Mungkin teman-teman bisa review lagi catatannya tentang sifat operasi perkalian ya. Di sana ada sifat distributif ya. Nah, sifat distributif ini ya, A dikali B ditambah C ya, maka sama dengan A dikali B ditambah A dikali C ya. Lalu untuk pengurangannya ya, A dikali B dikurangi C itu akan sama dengan A dikali B dikurang A dikali C gitu ya. Ini untuk sifat distributif perkaliannya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah negatif 12 dikali 7 ditambah 15 kan sama dengan negatif 12 dikalikan dengan 7 lalu ditambah dengan negatif 12 dikali dengan 15. Begitupun sama untuk contoh yang di bawah, 15 dikali negatif 9 dikurangi 8 itu akan sama dengan 15 dikali negatif 9 dikurangi 15 dikali 8. Dilihat, yang membedakan adalah ini ya, operasinya penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal, Pak Amin memiliki 25 jeruk, ia membagikan jeruknya secara cuma-cuma kepada 50 orang pekerja. Jika setiap kilogram berisi 10 jeruk, maka berapa buah jeruk yang diterima oleh setiap pekerja? Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini. Ya, jadi dalam soal cerita matematika itu harus diketahui, ditanyakan terlebih dahulu untuk memudahkan teman-teman menghitungnya ya. Yang pertama ada berat jeruknya tadi ya 25 kilo, lalu jumlah pekerjanya itu ada 50 pekerja, lalu di setiap kilogramnya itu berisi 10 jeruk. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah jeruk yang diterima pekerja. Ini adalah jawabannya ya, jadi jumlah jeruk sama dengan 25 kg dikali 10, lalu dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 5 kg. Oke, baik, kita lanjutkan ke kelipatan dan faktor bilangan bulat. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya istilah KPK dan FPB. Ya, di sini kita akan bahas kembali ya. Yang pertama itu kita akan bahas kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ya. Jadi KPK ini apa sih? KPK itu adalah bilangan terkecil yang habis dibagi dengan bilangan tersebut ya. Contohnya misalnya tentukan KPK dari 4 dan 6 melalui kelipatan persekutuan. Ya, penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Jadi kelipatan 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Lalu kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24 dan 30 dan seterusnya. Nah, dari kelipatan ini ya kita bisa lihat kelipatan persekutuan antara 4 dan 6 itu adalah 12 dan 24 karena di sini ada anggota yang sama ya, 12 dan 24. Maka KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12 karena tadi bilangan terkecil yang habis dibagi bilangan tersebut ya. Lalu contoh yang selanjutnya itu ada tentukan KPK dari 100 dan 75 ya dengan menggunakan faktorisasi prima dan pembagian bersusun. Nah, kalau untuk mengerjakannya dengan faktorisasi prima, teman-teman mungkin sudah pernah melihat pohon faktor ya. Jadi ini adalah pohon faktor dari 100 ya. 100 dibagi 2, 50, 50 dibagi 2, 25, 25 dibagi 5 itu hasilnya adalah 5. Ya, itu untuk faktorisasi prima dari 100. Lalu untuk yang 75, 75 dibagi 3, 25, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, maka faktorisasi prima dari 100 dan 75 itu adalah 100 itu 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, lalu yang 75 itu adalah 3 dikali 5 pangkat 2. Jadi KPK dari 100 dan 75 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Gitu ya, itu untuk KPK menggunakan faktorisasi prima. Nah, bagaimana untuk pembagian yang menggunakan pembagian bersusun? Ya, ini bisa disebut juga dengan petakan sawah ya. Jadi 100 dibagi 2 itu hasilnya 50 karena 75 tidak bisa dibagi 2. Kita tulis lagi 75-nya, lalu 50 masih bisa dibagi 2, hasilnya 25. Lalu 75 tidak bisa dibagi 2, kita tulis lagi. Nah, kemudian 25 itu kan tidak bisa dibagi 3, tapi 75 bisa dibagi 3. Ya, maka 25-nya kita tulis lagi ke bawah, dan 75 dibagi 3 itu hasilnya 25. Nah, 25 ini masing-masing bisa dibagi 5, hasilnya adalah 5. Ya, 5 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1, gitu ya. Jadi, KPK dari 100 dan 75 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5. Ya, teman-teman bisa memilih menggunakan cara yang mana ya yang menurut teman-teman itu
nyaman ya, itu silakan ya, hasilnya sama saja. Oke, tadi kita sudah membahas KPK, sekarang kita bahas FPB ya. FPB itu apa? FPB itu bilangan terbesar yang habis membagi bilangan-bilangan tersebut ya. Contohnya misalnya tentukan FPB dari 100 dan 75 ya. Ini kita menyelesaikannya dengan faktor ya, faktor persekutuan. Jadi faktor dari 100 itu berapa saja ya, yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 dan 100 ya. Lalu faktor dari 75 berapa? 1, 3, 5, 15, 25, 75 ya. Nah, faktor dari faktor-faktor di atas ya, faktor persekutuan dari 100 dan 75 itu adalah 1, 5 dan 25 ya, karena di sini ada anggota yang sama ya, 1, 5 dan 25. Nah, jadi FPB dari 100 dan 75 itu adalah 25. Dilihat di sini bilangan terbesar ya. Lalu yang selanjutnya nah ini ada contoh lagi ya, tapi kita akan mengerjakannya dengan faktorisasi prima dan pembagian bersusun, sama seperti tadi ya prinsipnya. Nah, untuk faktorisasi prima ini menggunakan pohon faktor, lalu di sini ada faktorisasi primanya dari 100 dan 75 ya. Nah, maka FPB dari 100 dan 75 itu adalah 5 pangkat 2. Dilihat dari apa? Faktor yang terkecil ya, pangkat yang terkecil. Lalu di sini untuk pembagian bersusun juga sama prinsipnya ya. Jadi FPB dari 100 dan 75 itu adalah 5 kali 5 gitu ya. Nah, kita lanjutkan setelah tadi kita belajar tentang operasi perpangkatan dan operasi hitung campuran ya beserta FPB dan KPK, kita lanjutkan ke pecahan. Nah, bilangan pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Dengan A dan B itu bilangan bulat. B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A ya. A di sini disebut dengan pembilang dan B itu disebut dengan penyebut ya. Ini yang perlu diingat. Nah, kita di sini akan membandingkan bilangan pecahan ya. Contohnya misalnya bandingkan bilangan-bilangan pecahan berikut dengan tanda kurang sama dengan atau lebih besar. Contohnya di sini yang pertama itu ada 5 per 15 titik-titik dari 2 per 3. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman kerjakan itu jangan langsung terpaku dengan angkanya, tapi teman-teman harus cari dulu KPK dari setiap penyebut kedua pecahan tersebut ya. Penyebut itu tadi kan yang di bawah ya. Nah, yang di bawah itu adalah 15 dengan 3 ya. Maka KPK dari 15 dan 3 adalah 15 gitu ya. Karena pecahan yang sebelahnya ini penyebutnya sudah 15, maka pecahan yang 2 per 3 ini perlu diubah penyebutnya menjadi 15 dengan cara apa? Mengalikannya dengan 5 ya. 2 dikali 5 itu hasilnya 10, 3 dikali 5 itu hasilnya 15 gitu ya. Nah, jadi 5 per 15 itu akan lebih kecil daripada 10 per 15. Sehingga ya 5 per 15 itu lebih kecil daripada 2 per 3 gitu ya. Itu untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, misalnya ada 4 per 5 titik-titik titik-titik 1 per 6 ya. Nah, sama caranya ya, dicari dulu KPK dari penyebut ya, dari kedua pecahan tersebut ya. Penyebut itu yang di bawah ya, ingat ya, 5 dengan 6. KPK-nya adalah 30. Karena di sini dua-duanya belum penyebutnya belum 30, maka perlu diubah penyebutnya menjadi 30. Yang 4 per 5 ini agar penyebutnya menjadi 30, ini dikalikan 6 ya. 4 dikali 6 24, 5 dikali 6 itu 30 ya. Ingat ya, yang dikalikan penyebut dan pembilangnya ya. Lalu yang 1 per 6 itu juga perlu diubah agar penyebutnya menjadi 30, yaitu dikalikan dengan 5 ya. 1 dikali 5 sama dengan 5, 6 dikali 5 sama dengan 30. Jika dibandingkan ya, 2 per 4 dibagi 24 per 30 itu akan lebih besar daripada 5 per 30, sehingga 4 per 5 itu lebih besar daripada 1 per 6 gitu ya. Semoga dapat dipahami ya. Silakan nanti dicatat ya untuk mempermudah teman-teman memahami materinya. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya pecahan senilai ya. Bagaimana cara memperoleh pecahan senilai ya? Contohnya misalnya di sini ada 1 per 2 ya, itu akan sama dengan 2 per 4 ya. Dengan cara apa? Dikalikan 2 gitu ya. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka 1 per 2 dengan 2 per 4 di sini adalah pecahan senilai. Begitupun untuk yang 1 per 3
dan 2/6 ya. 1/4 dengan 2/8 ya. Jadi pembilang dan penyebutnya di sini dikalikan dengan bilangan yang sama ya, yaitu 2/2 gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya ini tadi perkalian, yang sekarang pembagian ya. 4/8 itu akan senilai dengan 2/4. Dengan cara apa? Pembilang dan penyebutnya itu dibagi dengan angka yang sama, yaitu 2/2. Begitupun untuk yang 3/9 dengan 1/3 dan 4/16 dengan 2/8. Jadi kesimpulannya ya, pecahan senilai ini ya dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan yang sama, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke operasi hitung pecahan ya. Yang pertama itu ada penjumlahan bilangan pecahan. Di sini sudah ada contohnya, yaitu 1/5 ditambah 2/5 ya. Karena di sini sudah penyebutnya sudah sama ya. Jadi teman-teman tidak perlu menjumlahkan penyebutnya, tapi teman-teman menjumlahkan pembilangnya yang di atas ya. Jadi penyebutnya tetap ya. Jadi 1/5 ditambah 2/5 itu sama dengan 1 ditambah 2/5 sama dengan 3/5 gitu ya. Itu untuk yang penyebutnya sama. Kalau untuk penyebutnya yang berbeda ya, contohnya ini 1/2 ditambah 1/3 ya, itu akan sama dengan ya. Untuk menyamakan penyebutnya 2 dan 3, teman-teman silahkan cari KPK-nya ya. Setelah mencari KPK-nya, teman-teman silakan selesaikan pecahannya terlebih dahulu. Di sini kan sudah penyebutnya sudah 6 ya. Karena KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6 ya. Setelah itu 6 dibagi 2 ya. Lalu dikali 1, hasilnya adalah 3. Lalu begitupun untuk pecahan yang selanjutnya ya. 6 dibagi 3, hasilnya 2 dikali 1 ya, hasilnya 2. Ya, karena di sini sudah sama penyebutnya, maka tinggal teman-teman jumlahkan pembilangnya ya, yang di atas 3 ditambah 2 yaitu sama dengan 5/6 itu ya. Itu untuk penjumlahan bilangan pecahan ya. Lalu yang selanjutnya ada operasi pengurangan ya, pengurangan bilangan pecahan. Prinsipnya sama ya untuk pengurangan dan penjumlahan. Jika penyebutnya sudah sama, maka tinggal langsung jumlahkan atau kurangi saja ya, tapi penyebutnya tetap di sini ya. Lalu yang kedua, apabila penyebutnya itu berbeda, yaitu silahkan dicari dulu KPK-nya, lalu sama, selesaikan dulu pecahannya ya. 8 dibagi 4, 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Lalu ini juga sama, 8 dibagi 8 itu 1 dikali 3 itu sama dengan 3 ya, lalu langsung dikurangi gitu ya. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Lalu yang selanjutnya itu ada perkalian ya. Perkalian ini teman-teman bisa langsung mengalihkannya tanpa menyamakan penyebutnya ya. Contohnya di sini ada 1/3 dikali 1/2, maka hasilnya adalah 1/6. Lalu ini 2/3 dikali 3/4, maka hasilnya 6/12. Begitupun yang C ya. 2/5 dikali 2/3 hasilnya 2 dikali 2 dikali 5 dikali 3, 4/15. Yang D juga sama ya. 2 dikali 3 6, 5 dikali 4 20. Jadi 6/20. Nah, di sini sudah ada sifatnya sebetulnya ya. Jadi jika ada A per B ya dikali dengan C per D, maka itu sama dengan A dikali C per B dikali D. Itu ya untuk sifat perkalian. Jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan tadi harus disamakan dulu penyebutnya. Kalau perkalian itu langsung dikalikan saja ya. Oke, yang selanjutnya itu ada pembagian. Jadi ada beberapa sifat ya. Jadi apabila ada 1/A per B ya sama dengan B per A, dengan A dan B itu bilangan bulat. Contohnya misalnya ada 1 dibagi 2/3, maka hasilnya adalah 3/2. Caranya 1/2/3 sama dengan, jadi dibalik ya, 3/2 gitu ya untuk sifat yang pertama. Lalu untuk sifat yang kedua itu ada M per N itu dibagi P per Q, maka akan jadi operasi perkalian dengan cara apa? Dibalik ya. M per N-nya tetap, tapi yang dibalik adalah P per Q-nya, jadi Q per P ya, dengan M, N, P, dan Q-nya bilangan bulat. Contohnya, misalnya ada 3/4 ya dibagi dengan 11/2 ya, itu akan sama dengan 3/4 dikali 2/11 sama dengan 6/44 sama dengan 3/22. Ini disederhanakan pecahannya ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke jenis-jenis pecahan ya. Nah, yang pertama untuk jenis pecahan yang pertama itu adalah ada pecahan biasa
ya, yang terdiri dari pecahan murni dan tidak murni. Ya, perbedaannya apa? Kalau untuk pecahan murni itu biasanya nilai pembilangnya itu lebih kecil daripada nilai penyebut. Ya, pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Kalau untuk pecahan tidak murni itu kebalikannya, ya, pembilangnya yang lebih besar daripada penyebut. Lalu untuk pecahan campuran itu contohnya adalah 11/4, 21/3, 32/5, dan 11/8 dan seterusnya, ya. Ini bagaimana keterangannya? 1 itu mewakili bagian bulat, ya, dan 1/4 itu merupakan pecahan murninya. Begitupun 21/3 sama, ya. Nah, pecahan campuran ini biasanya dinyatakan dengan bagian bulat dan pecahan murni, ya. Lalu yang ketiga, ada desimal. Desimal ini ada contohnya 0,1, 1,32 ya, dan 0,562 ya. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada persen atau per 100 ya, dilambangkan dengan lingkaran per lingkaran. Misal ada contohnya 10%, maka dalam bentuk pecahan itu bisa kita kita tuliskan dengan 10/100. 15% juga sama, 15/100. Intinya kalau persen pasti per 100 gitu ya. Lalu yang kelima, itu ada per mil atau per 1000, dilambangkan dengan apa? Lingkaran per 2 lingkaran. Di sini ya, ada per 1000. Contohnya misalnya 10 per mil, ya, atau 10 per 1000. 15 per mil, 15 per 1000. Dan 80 per mil, 80 per 1000. Gitu ya. Itu untuk jenis-jenis pecahan. Nah, bagaimana cara mengubah bentuk pecahan? Nah, di sini ya. Yang pertama, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Contohnya di sini ada 9/2. Ingin kita ubah ke bentuk pecahan campuran, maka ya 9/2 itu akan sama dengan 8 ditambah 1/2 ya. 8/2 ditambah 1/2 ya. 8 dibagi 2 itu hasilnya 4, ditambah 1/2, maka 4 1/2 ya, gitu caranya. Nah, untuk yang mengubah ke bentuk desimal itu bisa kalian bagi menggunakan akar seperti ini ya, 9 dibagi 2 gitu ya. Kalian tinggal cari pembagi yang mendekati. Lalu untuk cara yang kedua itu bisa teman-teman mengubahnya ke dalam bentuk koma atau bisa dibagi 10 gitu ya. Untuk bilangannya itu menyesuaikan nanti dari angkanya. Lalu untuk persen itu tinggal dikalikan 100 ya, 9/2 dikali 100%. Lalu untuk per mil itu tinggal dikalikan 1000 ya. Ini kan kalau untuk persen 100 dibagi 2 itu hasilnya 50 ya. 50 dikali 9 hasilnya 450. Begitupun sama untuk yang per mil, 9/2 dikali 1000. 1000 dibagi 2 500. 500 dikali 9 itu hasilnya 4500. Ya, jangan lupa tanda persen dan tanda per mil untuk yang ini ya. Untuk yang nomor 2, untuk yang 17/4 ini caranya sama ya, untuk mengubah ke bentuk campuran, desimal, persen, dan per mil ya, silakan dikerjakan ya. Lalu yang selanjutnya ingin mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama ya, 2 3/4 ya, 2 ditambah 3/4 nih. Nah, di sini ya 2. Di sini pecahannya berarti 8/4 ya. 8/4 itu kan sama dengan 2 ya, ditambah 3/4. Nah, karena di sini sudah disamakan penyebutnya ya. Maka tinggal dijumlahkan saja. 8 ditambah 3/4. Hasilnya adalah 11/4. Atau dengan cara yang kedua, teman-teman bisa secara langsung mengalihkan ya. Jadi 2 dikali 4 lalu ditambah 3. Hasilnya pun sama, 11/4. Begitupun untuk yang 3 2/5. Silakan diperhatikan contohnya ya. Lalu yang selanjutnya mengubah desimal menjadi pecahan biasa ya. Di sini contohnya misalnya ada 0,25 ya. Itu sama dengan 25/100 karena di sini angka di belakang komanya itu ada 2 digit, makanya dia 25/100 ya. Nah, ini bisa disederhanakan ya, jadi dari 25/100 menjadi 1/4. Jadi 0,25 itu sama dengan 1/4. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada 2,6. 2,6 ini ya itu akan sama dengan 26/10. Ya, kenapa 10? Karena di sini ada 1 digit ya di belakang komanya, jadi 26/10. Lalu kita ubah ke bentuk pecahan biasa jadi 13/5 atau bisa
ubah lagi ke bentuk pecahan campuran. 13 per 5, jadi 2, 3 per 5. Jadi 2,6 itu akan sama dengan 2, 3 per 5. Itu ya, untuk mengubah desima menjadi pecahan biasa. Lalu yang selanjutnya, ada mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, kalau untuk ini ya, contohnya 5%, berarti kan 5 per 100, karena dia persen. Persen itu ingat, per 100. Lalu disederhanakan menjadi 1 per 20, dengan membagi 5 per 5. Ya, jadi 5% itu sama dengan 1 per 20. Begitupun caranya sama dengan yang 64% dan 36%. Ya, lalu yang selanjutnya, untuk mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Nah, untuk per mil tadi kan per 1000 ya. 25 per mil, berarti 25 per 1000. Lalu disederhanakan menjadi 1 per 40. Nah, jadi 25 per mil itu akan sama dengan 1 per 40. Gitu ya. Ini berlaku sama untuk yang 135 per mil dengan 232 per mil. Oke, baik. Di sini sudah ada latihan. Jadi, silakan dikerjakan di buku latihannya. Lalu nanti dikumpulkan melalui link yang akan nanti di-share ya di grupnya masing-masing ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.